Coba berhenti sejenak dan tanyakan ke diri sendiri. Kalau kita sudah berusia 50 tahun nanti, apakah tabungan kita cukup untuk hidup dengan tenang tanpa terus dihantui rasa cemas soal uang? Usia 50 sering dianggap sebagai puncak perjalanan hidup. Anak-anak mulai mandiri, karir biasanya sudah mapan. Tapi di sisi lain, bayangan masa pensiun mulai terasa nyata. Nah, di titik inilah, banyak orang akhirnya menoleh ke belakang dan bertanya pelan dalam hati, sebenarnya, sudah sejauh apa persiapan finansial saya? Menariknya, para ahli keuangan punya rumus khusus untuk menghitung berapa seharusnya jumlah tabungan yang ideal di usia ini. Angka ini bukan sekadar teori, tapi bisa jadi cermin yang membuat kita lebih jujur menilai kondisi keuangan sekarang. Jadi mari kita bahas bersama. Berapa sebenarnya angka tabungan ideal di usia 50 tahun? Dan apa artinya untuk masa depan kita? Usia 50 sering disebut sebagai masa emas, tapi jangan lupa, itu juga bisa jadi titik kritis dalam hidup. Di usia ini, anak-anak biasanya sudah mulai mandiri, mungkin kuliah, mungkin bekerja. Beban finansial kita terhadap keluarga perlahan berkurang. Tapi jangan salah, justru ada tantangan baru yang menunggu. Pensiun tinggal hitungan tahun, kesehatan mulai butuh perhatian lebih, dan biaya hidup tidak lagi sesederhana saat muda. Pertanyaannya, seberapa siap kita menghadapi fase ini? Banyak orang merasa lega ketika anak-anak mandiri, karena bisa lebih fokus pada diri sendiri. Tapi di balik rasa lega itu, sering ada kegelisahan. Apakah tabungan kita sudah cukup untuk menopang hidup ketika gaji bulanan berhenti masuk? Inilah alasan kenapa usia 50 adalah momen refleksi terbesar. Momen di mana kita dituntut menilai kondisi finansial secara nyata. Bukan sekadar berharap, bukan sekadar berandai-andai. Karena setelah usia ini, ruang untuk memperbaiki kesalahan finansial semakin sempit. Uniknya, banyak orang baru sadar betapa pentingnya menabung setelah usia menginjak kepala 5. Saat masih muda, kita sering berpikir, masih banyak waktu. Uang lebih banyak dihabiskan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk gaya hidup, atau bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak begitu penting. Namun, memasuki usia 50, cara pandang itu mulai berubah. Kita mulai menyadari penghasilan bulanan yang selama ini jadi andalan suatu saat akan berhenti. Dan di titik inilah yang benar-benar dibutuhkan, bukan lagi sekadar gaji, tapi cadangan dana yang solid, yang bisa menopang hidup tanpa harus bekerja keras seperti dulu. Sayangnya, sebagian orang baru tersadar ketika waktu sudah mepet. Tapi jangan salah sangka, kesadaran yang terlambat bukan berarti jalan sudah tertutup. Justru ini adalah alarm alami dari kehidupan, tanda bahwa kita harus segera mengubah cara kita memperlakukan uang. Karena tabungan di usia ini bukan sekadar soal jumlah, tapi soal keamanan dan soal ketenangan hati. Ahli keuangan sudah sejak lama memberi panduan tentang seberapa besar tabungan yang ideal dimiliki seseorang di usia 50 tahun. Mereka menyebutkan, ukuran kesehatan finansial bisa dilihat dari seberapa besar cadangan tabungan dibandingkan penghasilan tahunan kita. Menariknya, patokan ini bukan dibuat asal, tapi berdasarkan riset panjang dan perhitungan realistis tentang biaya hidup di masa pensiun. Di usia 50, para ahli mengatakan, sebaiknya tabungan kita sudah mencapai beberapa kali lipat dari penghasilan tahunan terakhir. Angka ini bukan untuk pamer, tujuannya jelas, agar kita bisa hidup dengan layak, meskipun nanti sudah tidak aktif bekerja. Dengan kata lain, tabungan di usia 50 adalah bantal pengaman yang menjaga kita tetap tenang saat menghadapi ketidakpastian. Jadi jangan anggap remeh angka ini, karena ia bukan sekadar angka di buku rekening. Ia adalah cermin kesiapan kita menghadapi masa tua. Pertanyaannya, berapa tepatnya lipatan tabungan yang ideal menurut hitungan para ahli? Menurut penelitian yang dikutip banyak ahli keuangan, di usia 50 tahun, seseorang idealnya sudah memiliki tabungan sebesar 6 kali dari gaji tahunan terakhirnya. Artinya begini, kalau penghasilan tahunan kita 120 juta rupiah, maka tabungan ideal di usia 50 ada di kisaran 720 juta rupiah. Angka ini mungkin terdengar besar, bahkan terasa menakutkan bagi sebagian orang. Tapi sebenarnya,
Angka ini dibuat bukan untuk menekan, melainkan untuk melindungi kita dari kecemasan hidup di masa tua. Kenapa 6 kali lipat? Karena dari titik usia 50 ke atas, kebutuhan akan stabilitas jauh lebih penting daripada sekadar pemasukan. Dengan angka tabungan itu, kita punya cukup cadangan untuk menopang hidup. Bahkan ketika penghasilan utama berhenti, ini bukan berarti harus hidup mewah, tapi setidaknya kita bisa menjalani masa tua dengan nyaman, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada anak atau keluarga. Dengan kata lain, tabungan ini adalah jaring pengaman yang menjaga kita tetap berdiri kokoh. Angka tabungan 6 kali penghasilan tahunan tadi bukan ditentukan sembarangan, ada alasan kuat di baliknya. Para ahli menyesuaikannya dengan kebutuhan rata-rata seseorang ketika pensiun. Mulai dari biaya hidup sehari-hari, kesehatan, hingga gaya hidup sederhana yang ingin tetap dijaga. Semua itu dihitung agar kita bisa mempertahankan standar hidup yang layak, tanpa harus menurunkan kualitas hidup secara drastis. Namun, yang perlu kita garis bawahi adalah ini. Angka tersebut bukan untuk membuat kita minder atau tertekan. Justru sebaliknya, ini adalah panduan, semacam peta jalan yang menunjukkan kemana kita seharusnya melangkah. Dengan memiliki angka yang jelas, kita bisa tahu posisi kita sekarang dan langkah apa yang harus segera diambil. Dan yang terpenting, kalaupun saat ini tabungan kita masih jauh dari angka itu, bukan berarti sudah terlambat. Masih ada strategi untuk mengejar ketertinggalan. Yang penting, ada kemauan untuk mulai bergerak, sekecil apapun langkahnya. Tapi tenang, kalau tabungan kita belum sampai angka 6 kali penghasilan tahunan, bukan berarti permainan sudah selesai. Banyak orang yang merasa putus asa begitu tahu posisinya jauh dari target. Padahal, usia 50 bukan akhir dari segalanya, melainkan titik awal untuk memperbaiki strategi. Justru di usia ini, biasanya kita lebih bijak dalam mengatur uang. Anak-anak yang mulai mandiri, cicilan yang hampir lunas, dan pengalaman hidup yang panjang. Semua itu bisa jadi modal kuat untuk mengejar ketertinggalan. Strategi yang tepat bisa membuat kita mengejar dalam waktu yang relatif singkat. Misalnya, mulai menambah porsi tabungan, memperbaiki kebiasaan belanja, atau bahkan mengoptimalkan investasi yang selama ini terabaikan. Kuncinya sederhana, kesadaran bahwa masih ada waktu. Jangan tunggu sampai benar-benar pensiun untuk bertindak. Karena semakin cepat kita bergerak, semakin besar peluang kita mendekati angka ideal itu. Sebenarnya, angka ideal tabungan di usia 50 tahun ini punya fungsi yang mirip dengan indikator kesehatan. Sama seperti kita rutin memeriksa tekanan darah atau kadar kolesterol. Tabungan juga butuh dicek secara berkala. Ia menjadi tolok ukur. Apakah kita sudah berada di jalur yang benar atau justru masih jauh dari kata aman? Dengan angka ini, kita bisa punya pandangan lebih jernih. Apakah perlu menyesuaikan gaya hidup, menambah porsi tabungan, atau mencari sumber penghasilan tambahan? Bayangkan kalau kita menjalani hidup tanpa punya patokan sama sekali. Pasti akan sulit menilai apakah kondisi keuangan kita sehat atau tidak. Angka tabungan ideal ini hadir bukan untuk menakuti, melainkan untuk mengingatkan. Karena di balik setiap rupiah yang kita simpan, ada ketenangan pikiran yang bisa kita nikmati di masa depan. Dan ketenangan itu, nilainya jauh lebih besar daripada angka di rekening. Bayangkan, rasanya kalau kita sudah punya tabungan yang cukup di usia 50 tahun. Hidup pasti akan terasa lebih ringan. Kita bisa fokus menjaga kesehatan, menikmati waktu dengan keluarga, atau mengejar hobi yang dulu sering tertunda. Semua itu bisa dilakukan tanpa rasa cemas, karena biaya hidup sudah ada cadangan yang menopang. Itulah kekuatan tabungan. Bukan hanya soal uang, tapi soal kebebasan memilih cara hidup. Namun realitanya, tidak semua orang punya kondisi seideal itu. Banyak yang masih harus memikirkan cicilan, biaya pendidikan anak, atau bahkan tanggungan orang tua. Disinilah rasa khawatir sering muncul, dan wajar jika kekhawatiran itu membuat kita tidak bisa sepenuhnya menikmati hidup. Tapi ingat, meskipun kondisi sekarang jauh dari harapan, bukan berarti jalan sudah tertutup. Masih ada kesempatan untuk menata ulang prioritas, mengurangi hal-hal yang kurang penting, dan mulai mengarahkan energi pada hal yang lebih berarti, menyiapkan masa depan yang aman. Sebaliknya, jika tabungan kita di usia 50 masih jauh dari angka ideal, itu sebenarnya sinyal kuat
bahwa ada yang harus diperbaiki dalam cara kita mengelola uang. Sama seperti tubuh yang memberi tanda saat ada penyakit, keuangan juga memberi tanda melalui kondisi tabungan. Kalau jarak antara kondisi nyata dengan angka ideal terlalu jauh, itu berarti gaya hidup, pola belanja, atau kebiasaan menabung kita perlu diubah. Risiko terbesar ketika memasuki usia tua tanpa tabungan cukup adalah kehabisan dana di saat fisik tidak lagi kuat bekerja. Inilah ketakutan yang paling sering menghantui banyak orang. Bagaimana caranya bertahan ketika sumber penghasilan utama berhenti? Tanpa tabungan yang cukup, kita mungkin terpaksa bergantung penuh pada anak atau orang lain. Itu bukan hanya membebani mereka, tapi juga bisa menurunkan rasa percaya diri kita sendiri. Jadi, lebih baik menjadikan sinyal ini sebagai alarm untuk bangun daripada menunggu sampai benar-benar terlambat. Coba kita jujur bertanya pada diri sendiri sekarang. Sudah berapa kali penghasilan tahunan yang berhasil kita tabung? Pertanyaan sederhana ini bisa membuka mata kita. Banyak orang kaget saat menghitungnya, karena ternyata angka tabungan jauh lebih kecil dari yang dibayangkan. Tapi justru dari situlah proses refleksi dimulai. Kalau ternyata hasilnya belum sesuai, jangan merasa kalah. Ingat, setiap orang punya titik awal yang berbeda. Ada yang bisa menabung sejak muda, ada yang baru sadar pentingnya tabungan setelah usia dewasa. Yang penting adalah langkah berikutnya. Apakah kita mau terus diam di tempat atau mulai memperbaiki keadaan? Mengukur tabungan bukan soal membandingkan dengan orang lain, melainkan untuk menilai kesiapan diri. Karena pada akhirnya, hidup yang kita jalani bukan tentang siapa yang lebih kaya, tapi siapa yang lebih siap menghadapi masa depan. Dan kesiapan itu selalu bisa dimulai, kapanpun kita mau. Kalau tabungan kita masih jauh dari target, jangan langsung kecil hati. Tidak semua orang punya jalan hidup yang sama. Ada yang harus melalui fase panjang membiayai pendidikan anak, ada yang sempat terkena masalah kesehatan, atau mungkin pernah kehilangan pekerjaan. Semua itu wajar membuat tabungan tidak semulus teori. Yang terpenting, sekarang kita sudah sadar. Dan kesadaran ini lebih berharga daripada 1000 alasan. Usia 50 bukan akhir perjalanan finansial. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Mungkin kita tidak bisa mengejar target sepenuhnya, tapi setiap langkah kecil akan membawa kita lebih dekat ke rasa aman. Bisa dimulai dari hal sederhana, menunda belanja yang tidak penting, mengurangi gaya hidup konsumtif, atau menyisihkan sebagian bonus kerja. Jangan remehkan langkah kecil, karena akumulasi dari kebiasaan kecil inilah yang akan membentuk tabungan besar. Yang penting, jangan berhenti mencoba. Kuncinya bukan hanya seberapa besar tabungan yang kita miliki sekarang, tapi juga seberapa konsisten kita memperbaikinya. Orang yang telat start tapi konsisten, seringkali bisa mengejar bahkan melampaui mereka yang lebih dulu, tapi tidak disiplin. Konsistensi itulah yang jadi pembeda utama. Misalnya, mulai menyisihkan persentase tertentu dari penghasilan setiap bulan. Awalnya terasa berat, tapi lama-lama menjadi kebiasaan. Sama seperti olahraga, hasilnya tidak instan, tapi dampaknya akan sangat terasa dalam jangka panjang. Saat kita rutin menambah tabungan, sekecil apapun nominalnya, kita sedang membangun pondasi masa depan. Bukan soal seberapa cepat mencapai angka ideal, melainkan soal rasa aman yang terus bertambah dari bulan ke bulan. Bayangkan perasaan lega ketika menyadari bahwa tabungan kita tumbuh stabil. Itu adalah hadiah bagi diri sendiri, karena sudah berani melawan rasa malas dan menunda. Salah satu strategi yang disarankan banyak ahli keuangan adalah memperbesar porsi tabungan pensiun. Kalau dulu kita menabung 10% dari penghasilan, kini saatnya meningkatkan ke 20-30%. Kenapa lebih besar? Karena di usia 50, kita sudah tidak punya banyak waktu untuk mengandalkan compounding atau bunga berbunga. Yang kita perlukan adalah percepatan. Cara paling sederhana adalah dengan menempatkan tabungan langsung di rekening terpisah, sehingga tidak tergoda untuk dipakai. Bisa juga dengan sistem auto debit, jadi setiap bulan langsung terpotong, tanpa harus menunggu niat. Dengan begitu, kita melatih diri untuk hidup dengan sisa penghasilan yang ada, bukan menabung dari uang sisa. Langkah ini memang menuntut disiplin, bahkan mungkin mengorbankan sebagian kenyamanan sekarang. Tapi percayalah,
Itu lebih baik daripada menyesal nanti ketika tidak ada lagi kesempatan bekerja. Kita sedang menukar sedikit kenyamanan hari ini untuk ketenangan besar di masa depan. Selain memperbesar porsi tabungan, kita juga perlu memperhatikan investasi. Kenapa? Karena kalau hanya menyimpan uang di rekening biasa, nilainya akan terkikis inflasi. Biaya hidup semakin naik, harga kebutuhan pokok makin mahal, dan tabungan yang pasif akan kehilangan daya belinya. Investasi adalah cara agar uang kita ikut bekerja, bukan hanya kita yang bekerja. Pilihannya banyak: reksadana, obligasi, saham, atau bahkan properti kecil-kecilan. Kuncinya bukan ikut-ikutan tren, tapi memilih yang sesuai dengan profil risiko kita. Kalau merasa belum paham, lebih baik mulai dari instrumen yang sederhana dan aman. Investasi bukan berarti harus berani rugi besar, tapi berani melangkah dengan bijak. Karena dengan investasi, kita memberi kesempatan pada uang untuk tumbuh seiring waktu. Dan pertumbuhan itulah yang nantinya akan menutup gap antara tabungan kita sekarang dengan angka ideal yang kita kejar. Diversifikasi menjadi kata kunci dalam menyiapkan tabungan di usia 50. Jangan hanya mengandalkan satu jenis simpanan. Campurkan tabungan liquid, investasi jangka panjang, dan aset produktif. Tabungan liquid berguna untuk kebutuhan darurat. Investasi jangka panjang menjaga nilai uang kita tetap tumbuh. Sementara aset produktif bisa memberi pemasukan tambahan tanpa harus bekerja keras. Contohnya, kita bisa menyisihkan sebagian dana di deposito atau reksadana pasar uang untuk kebutuhan jangka pendek. Lalu, sebagian lagi ditempatkan di saham atau obligasi untuk jangka panjang. Jika ada modal lebih, properti sewaan atau usaha kecil bisa jadi sumber penghasilan pasif. Dengan begitu, kita tidak bergantung hanya pada satu sumber. Kenapa penting? Karena hidup penuh ketidakpastian. Dengan diversifikasi, risiko bisa tersebar. Meskipun salah satu instrumen melemah, kita masih punya cadangan lain yang menjaga kestabilan keuangan. Diversifikasi adalah bentuk perlindungan diri, bukan hanya terhadap inflasi, tapi juga terhadap ketidakpastian hidup. Namun penting untuk diingat, angka tabungan ideal bukanlah tujuan akhir. Ia hanyalah patokan. Karena setiap orang punya jalan hidup dan kebutuhan yang berbeda. Ada yang merasa cukup dengan hidup sederhana di desa. Ada pula yang ingin tetap aktif bepergian ke berbagai tempat di masa pensiun. Angka 6 kali penghasilan tahunan memang bisa jadi pegangan, tapi jangan sampai membuat kita lupa bahwa kebahagiaan tidak bisa diukur semata-mata dengan angka. Tabungan adalah alat, bukan tujuan. Yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa menggunakan tabungan itu untuk menciptakan kehidupan yang tenang, bermakna, dan sesuai dengan nilai yang kita pegang. Jadi, alih-alih hanya mengejar nominal tertentu, kita juga perlu menata harapan dan gaya hidup. Dengan begitu, tabungan bukan sekadar deretan angka di rekening, melainkan jembatan menuju kehidupan yang kita impikan di masa tua. Setiap orang punya definisi cukup yang berbeda. Ada yang bahagia dengan rumah sederhana, berkebun, dan menikmati waktu bersama cucu. Ada pula yang ingin terus bepergian, mencoba pengalaman baru, atau menjaga gaya hidup tertentu. Semua itu sah-sah saja, selama kita realistis dengan kemampuan finansial. Masalahnya, seringkali kita membandingkan diri dengan orang lain, melihat teman sebaya sudah punya tabungan miliaran, lalu merasa minder. Padahal, kebahagiaan bukan soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling bisa menikmati hidup sesuai batasnya. Kalau kita ingin hidup sederhana, maka tabungan tidak harus sebesar orang yang suka traveling keliling dunia. Yang penting, kita tahu apa yang membuat hati tenang dan menyesuaikan tabungan sesuai tujuan itu. Intinya, tabungan yang ideal adalah tabungan yang sanggup mendukung gaya hidup kita, tanpa membuat kita terbebani utang atau kekhawatiran. Meski begitu, ada satu hal yang harus kita sadari. Tanpa perencanaan, semua mimpi itu hanya akan jadi angan-angan. Tabungan adalah pondasi utama. Bayangkan kalau kita ingin membangun rumah tanpa pondasi, pasti roboh sebelum selesai. Sama halnya dengan masa depan. Tanpa persiapan finansial yang matang, keinginan untuk hidup tenang atau menikmati hari tua akan mudah runtuh karena masalah uang. Banyak orang terlalu sibuk mengejar mimpi tanpa memastikan pondasinya kuat. Misalnya, ingin pensiun sambil berbisnis atau traveling, tapi tabungan dan investasi nihil.
Akhirnya, begitu pensiun, yang muncul bukan kebebasan, melainkan rasa tertekan karena keuangan tidak siap. Perencanaan tabungan bukan berarti membatasi diri. Justru dengan tabungan yang cukup, kita bisa lebih bebas memilih jalan hidup. Itulah kenapa ahli keuangan selalu menekankan mulai dari tabungan. Karena di sanalah semua mimpi bisa berdiri kokoh. Pada akhirnya, angka ideal tabungan di usia 50 tahun hanyalah panduan. Yang lebih penting adalah kesadaran untuk menyiapkannya dari sekarang. Banyak orang menunda dengan alasan masih ada waktu, tapi waktu tidak pernah berjalan mundur. Setiap tahun yang kita lewatkan tanpa menabung, berarti kita kehilangan kesempatan emas untuk membangun rasa aman di masa depan. Angka 6 kali penghasilan tahunan memang bisa jadi target. Tapi, kalau belum tercapai, jangan menyerah. Gunakan itu sebagai motivasi untuk mulai lebih disiplin. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kondisi keuangan. Bahkan langkah kecil seperti menyisihkan uang jajan kopi atau mengurangi belanja konsumtif bisa memberi dampak besar jika dilakukan konsisten. Jadi, jangan hanya berhenti pada pengetahuan. Ubah pengetahuan ini menjadi tindakan nyata. Karena masa depan yang tenang tidak datang dengan sendirinya. Ia lahir dari kebiasaan kecil yang kita bangun setiap hari. Kalau saat ini kita merasa belum siap, jangan menunggu sampai besok. Besok selalu tampak punya lebih banyak waktu. Tapi kenyataannya, tidak ada yang lebih berharga dari langkah kecil yang dilakukan hari ini. Semakin cepat kita bergerak, semakin ringan perjalanan kita nanti. Mulailah dari hal sederhana. Catat semua pengeluaran. Hitung tabungan yang ada. Lalu tentukan target yang realistis. Jangan terlalu besar dulu. Yang penting ada progres. Dengan begitu, kita bisa melihat perjalanan finansial kita sebagai proses, bukan beban. Ingat, masa depan tidak ditentukan oleh satu keputusan besar, melainkan oleh kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Ketika kita memilih untuk menabung lebih banyak hari ini, kita sedang menyiapkan senyum yang lebih tenang di masa tua. Jadi, jangan menunggu waktu sempurna untuk mulai. Karena waktu terbaik untuk mempersiapkan tabungan masa depan adalah sekarang juga. Pada akhirnya, pembahasan tentang tabungan ideal di usia 50 tahun ini bukan hanya soal angka atau hitungan rumus para ahli keuangan. Lebih dalam dari itu, ini adalah soal bagaimana kita ingin menjalani hidup di masa depan. Tabungan adalah simbol dari pilihan yang kita buat hari ini. Pilihan untuk lebih sadar, lebih bijak, dan lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri serta keluarga. Kita tidak bisa memutar ulang waktu, tapi kita selalu bisa mengatur langkah ke depan. Entah tabungan kita sekarang sudah sesuai target atau masih jauh. Yang terpenting adalah keberanian untuk memulai perubahan. Karena di balik setiap rupiah yang kita simpan, ada ketenangan hati yang sedang kita bangun. Semoga narasi ini menjadi pengingat lembut bagi kita semua, bahwa masa depan yang damai bukan hanya tentang banyaknya uang, tapi tentang rasa aman, kebebasan memilih, dan kemampuan menikmati hidup tanpa cemas. Dan semua itu dimulai dari kesadaran kecil hari ini. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, klik subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya nggak ketinggalan pembahasan finansial lainnya. Share juga video ini ke teman atau keluarga, siapa tahu bisa jadi bahan refleksi bersama. Dan tulis di kolom komentar, menurutmu di usia 50 nanti, apa yang paling ingin kamu capai secara finansial?